Halo anak-anak, selamat pagi. Anak-anak tentunya masih tetap semangat ya. Sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu bidang studi agama pada pelajaran 14 yang bagian kedua. Bagian yang pertama sudah kita pelajari pekan yang lalu ya anak-anak. Masih pada judul Orang Beriman Melaksanakan Perintah Allah. Ayo anak-anak, kalian siapkan buku kalian di halaman 161. Anak-anak, sebelum memulai pembelajaran hari ini, boleh mendoakan doa pembuka yang ada di halaman 155. Kalian doakan secara mandiri. Hari ini kita akan belajar menyadari makna beriman untuk melaksanakan kehendak Allah. Kemudian anak-anak kita juga akan belajar memahami makna pengorbanan dengan belajar dari kisah Abraham dan Bunda Maria. Pada pembelajaran hari ini kita belajar dari kisah Bunda Maria. Untuk yang kisah Abraham, pekan lalu sudah kita pelajari ya anak-anak. Melaksanakan perintah Allah. Ya, anak-anak, pekan lalu kita telah mendengar kisah peta harta karun dan kisah Abraham. Berdasarkan kisah peta harta karun, kita melihat kegigihan seorang pria untuk mendapatkan harta karun. Beberapa pria sebelumnya menyerah karena melihat peta yang didapatkan di dalam botol tidak meyakinkan. Tetapi terdapat seorang pria yang ingin bekerja keras hingga akhirnya ia mendapatkan harta karun tersebut dari peta yang ia telusuri. Kemudian Abraham, kita belajar bagaimana ia sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan. Ia rela mengorbankan anaknya atas perintah Tuhan. Tetapi pada akhirnya Tuhan memberikan rancangan yang lebih baik. Tuhan menggantikan anaknya dengan seekor domba, sehingga Abraham tidak jadi untuk mengorbankan anaknya. Hari ini kita akan lanjutkan belajar dari kisah Bunda Maria yang menerima kabar gembira dari malaikat Gabriel. Mari anak-anak, kita simak kisah bagaimana Bunda Maria menerima kabar gembira dari malaikat Gabriel. Malaikat Gabriel diutus Allah ke Galilea, ke sebuah kota bernama Nazaret untuk menemui perawan yang telah bertunangan dengan seorang pria bernama Yusuf dari keturunan Daud. Nama perawan itu Maria. Salam hai engkau yang penuh rahmat, Tuhan sertamu. Diberkatilah engkau di antara wanita. Jangan takut Maria, sebab engkau mendapat kasih karunia di hadapan Allah. Engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak, dan engkau akan menamainya Yesus. Dia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi, dan kerajaannya tidak akan berakhir. Bagaimana mungkin? Sebab aku ini belum bersuami. Roh Allah akan datang kepadamu, dan kuasa Allah akan meliputi engkau. Itulah sebabnya anak yang akan lahir itu akan disebut kudus, Anak Allah. Elisabet sepupumu akan menjadi ibu dari seorang anak di usianya yang sudah tua. Dia yang disebut sebagai wanita mandul sekarang sedang mengandung 6 bulan. Sebab bagi Allah tidak ada sesuatu hal yang mustahil.
Aku ini hamba Tuhan. Terjadilah menurut perkataan-Mu. Terjadilah menurut perkataan. Ya, anak-anak, berdasarkan kisah cerita yang telah kita simak tadi, kita melihat bahwa Maria menerima kabar dari malaikat Gabriel bahwa Maria akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki yang dikaruniakan oleh Tuhan. Maria sungguh kaget ya anak-anak atas kabar dari malaikat Gabriel, karena Maria belum bersuami. Bagaimana mungkin Maria bisa mengandung seorang anak? Tetapi Bunda Maria rela menerima tugas untuk mengandung Yesus. Padahal resiko dari seseorang wanita yang mengandung ketika belum mempunyai suami sangat besar ya anak-anak. Tetapi Bunda Maria tidak mundur. Walaupun ia tahu bahwa resiko mengandung tanpa suami adalah akan dirajam oleh orang-orang pada zaman itu. Tetapi Bunda Maria mengimani bahwa ia merupakan pilihan Tuhan dan Bunda Maria tetap menerima semuanya, menjalankan apa yang sudah dikabarkan oleh malaikat Gabriel. Hasilnya, Bunda Maria menjadi Bunda Allah, seorang bunda teladan iman bagi kita. Kita sebagai anak Allah tentunya harus mau melaksanakan kehendak Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana ya cara kita melaksanakan kehendak Allah dalam kehidupan sehari-hari? Melaksanakan perintah Allah dapat kita mulai dari rasa bersyukur ya anak-anak. Kita patut bersyukur kepada Allah karena telah memanggil kita untuk diselamatkan. Allah meminta kita untuk melaksanakan apa yang diperintahkannya. Seperti halnya Bunda Maria dan Abraham taat dan percaya kepada perintah Allah. Mereka percaya Allah selalu menyertai, sehingga mereka mendapatkan sesuatu yang lebih indah. Dengan melaksanakan perintah Allah, sebenarnya kita telah berusaha ya anak-anak untuk menolong sesama, terutama orang tua kita. Sehingga kita harus taat kepada orang tua kita. Ada banyak orang yang melaksanakan perintah dari orang tuanya, meskipun banyak resiko yang dihadapinya. Namun mereka percaya bahwa ada pertolongan dari Allah. Misalkan orang tua anak-anak meminta anak-anak untuk belajar dengan rajin, sehingga anak-anak harus mengorbankan waktu bermain anak-anak. Tetapi itu semua dilakukan agar anak-anak nilainya baik dan anak-anak mempunyai ilmu yang cukup. Maka anak-anak harus percaya bahwa apa yang dikatakan orang tua
adalah salah satu nasihat dari Tuhan. Karena orang tua merupakan wakil Allah di dunia ini. Kita harus menghormati orang tua kita. Kita harus melaksanakan apa yang dikatakan orang tua kita. Ya, anak-anak, setelah kita mempelajari materi hari ini, Ibu yakin bahwa anak-anak pasti mempunyai niat untuk melaksanakan kehendak Allah di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak sekarang buatlah moto seperti yang ada di halaman 163 buku agama kalian. Contoh moto di sana yaitu, aku mau menjadi anak yang rajin belajar sesuai dengan harapan orang tua. Moto yang anak-anak buat bebas ya, tidak harus seperti yang di buku. Misalkan, aku mau menjadi anak yang pandai, aku mau menjadi anak yang taat dengan orang tua, ataupun hal-hal lain yang menjadi keinginan anak-anak. Nanti anak-anak kerjakan di buku PS Agama, tulisannya boleh sambung, boleh cetak biasa. Kemudian anak-anak jangan lupa, karena ini adalah moto anak-anak yang akan anak-anak jalankan dan terapkan, anak-anak harus menghias dengan rapi, menghias dengan bagus, sebagai bekal anak-anak bahwa hal itu akan menjadi acuan anak-anak, sehingga anak-anak boleh membacanya kembali di hari-hari tertentu. Ya, anak-anak, terima kasih sudah belajar bersama hari ini. Semoga kita dapat meneladani sikap ketaatan Abraham dan Bunda Maria dalam kehidupan sehari-hari. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya, anak-anak.